Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan saya Iswan Febrianto. Dan pada video ini saya akan sharing kepada Anda tentang bagaimana sih sebenarnya atau hal yang perlu Anda perhatikan sebelum Anda membuat produk digital ataupun ingin menjual produk digital. Nah, produk digital di sini maksud saya adalah ketika Anda punya produk digital, entah itu Anda buat sendiri atau Anda membeli produk dengan lisensi PLR, MRR, ataupun white label yang nantinya Anda punya hak untuk menjual kembali, maka sebelum Anda memutuskan untuk melakukan promosi, silahkan tonton video ini sampai dengan selesai. Karena pada video ini saya akan sharing kepada Anda sebuah studi kasus dari salah satu produk yang saya buat, dan kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara saya melakukan riset terhadap produk yang nanti akan saya promosikan. Jadi dari sisi riset, kemudian juga perencanaan dan sebagainya. Oke, jadi pastikan Anda jangan skip video ini dan tonton sampai selesai. Nah, dalam video ini saya akan mendemonstrasikan atau ingin sharing kepada Anda salah satu studi case-nya, yaitu produk DataPost ya. Jadi DataPost ini adalah salah satu produk saya di salah satu perusahaan, dan produk ini sebuah toko online yang terintegrasi dengan akuntansi dan kasir ya. Dan bagaimana sebenarnya cara saya untuk mempromosikan atau untuk melakukan persiapan sebelum saya melakukan promosi, atau sebelum saya melakukan perencanaan-perencanaan apa yang harus dilakukan sehingga nanti data post ini bisa diterima oleh masyarakat, diterima oleh para pembeli, dan kemudian bisa mendapatkan penjualan yang cukup signifikan. Nah, teman-teman, dalam produk digital sebenarnya bukan hanya produk digital saja sebenarnya, tetapi semua hal yang berhubungan dengan produk, ketika Anda ingin menjalankannya atau mempromosikannya, bukan hanya produk digital tetapi juga produk-produk offline yang lain, ada setidaknya ada 4 faktor ini yang harus Anda perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah produk Anda, seperti apa nanti produknya, kemudian marketnya, siapa yang nantinya akan membeli produk Anda atau akan menggunakan produk Anda, lalu kemudian yang ketiga itu adalah kanal promosi. Ya, jadi di mana Anda ingin memasarkan atau ingin mempromosikan produk yang nantinya sudah Anda buat. Yang keempat adalah JV partner. Nah, JV partner ini maksudnya adalah dengan siapa Anda ingin berkolaborasi untuk memasarkan produk ini. Jadi JV ini artinya joint venture ya. Jadi Anda berkolaborasi, Anda bekerja sama untuk memasarkan produk tersebut ya. Seperti itu. Jika dalam produk digital biasanya JV partner ini sering kita kenal yang paling lumrah ya, paling umum itu adalah affiliate. Jadi orang-orang seperti apa yang nantinya akan Anda minta bantuannya untuk bekerja sama dengan Anda menjadi affiliate dari produk Anda. Nah, pertama kita akan masuk pada produk ya. Jadi pada produk ini ya, di bagian produk itu ada 2 item yang harus Anda pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah value proposition canvas, dan yang kedua adalah yang biasa saya katakan sebagai 4 pertanyaan penting ketika Anda ingin launching sebuah produk. Nah, jadi value proposition canvas ini adalah sebuah tabel atau sebuah bagan atau sebuah template yang nantinya akan memudahkan Anda untuk mendapatkan detail dari produk Anda, dari sisi manfaatnya, dari sisi benefit dan sebagainya. Nah, seperti itu. Value proposition canvas ini dibagi 2, teman-teman ya. Jadi ada yang dari sisi produk gitu ya, kita mengetahui bagaimana produk kita, dan kemudian customer. Jadi apa saja item-item yang perlu diperhatikan dari sisi kita sebagai penjual, sebagai pembeli, nah, seperti itu. Jadi ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah produk ya. Di produk ini ada beberapa poin. Jadi ada 2 poin yang harus kita manfaatkan, yaitu yang kita harus pahami terlebih dahulu, yaitu benefit atau manfaat dari produk kita. Kemudian yang kedua adalah fitur-fitur yang nantinya ada di produk kita. Jadi pertama adalah manfaat fitur, manfaat produk, lalu kemudian adalah fitur produk yang nantinya ini akan menunjang sehingga nanti manfaat-manfaat dari produk Anda itu bisa tercapai. Nah,
Ini adalah studi kasus saya dengan produk Datapost. Jadi di sini sudah saya langsung contohkan ya. Jadi teman-teman juga bisa langsung melihat, mendapat gambaran seperti apa sih cara menyusunnya gitu ya. Nah, yang pertama dari benefit atau manfaat produk. Jadi di sini ada ininya, itemnya yang sudah saya buat gitu ya. Jadi di sini karena ingat, karena Datapost ini adalah sebuah aplikasi toko online yang nantinya terintegrasi dengan akuntansi dan kasir, maka manfaat atau benefit dari produk yang saya susun untuk Datapost ini adalah yang pertama, mempermudah business owner untuk memantau penjualan atau pengeluaran, mempermudah kontrol barang. Nah, di sini juga ada sub itemnya juga ya, tentang stok barang, expire date-nya, stok minimum, barang paling laris. Ini manfaatnya. Jadi mereka bisa mengetahui kontrol barang dari sisi stok, expire date, stok minimum, kemudian barang paling laris. Yang berikut adalah mempermudah pembukuan business owner ya. Nah, ini manfaat-manfaatnya. Mempermudah transaksi, mempermudah transaksi kasir gitu ya. Bentar ya, ini saya close dulu biar nggak masuk notifnya. Mempermudah transaksi kasir, kemudian mempermudah business owner memasarkan produk online, mempermudah pembuatan laporan keuangan, mempermudah pendataan pelanggan toko, kemudian mempermudah pendataan supplier, macam-macam. Jadi ini contoh-contohnya, Anda bisa ATM ya, mengamati, tiru, dan kemudian memodifikasi studi case dalam video ini yang saya jelaskan kepada Anda. Nah, itu dari sisi manfaatnya gitu ya. Jadi manfaat ini ya berbeda dengan fitur, teman-teman. Jadi manfaat itu adalah apa yang akan mereka rasakan gitu ya, apa yang akan mereka terima nanti. Kemudian fitur produk itu adalah spesifikasi dari produk itu sendiri. Jadi untuk mencapai manfaat mereka, contoh, gimana caranya biar business owner itu bisa mudah untuk memantau penjualan dan pengeluaran. Bagaimana agar business owner itu bisa mudah untuk mengontrol barangnya, melihat stok barang, expire date, dan sebagainya. Gimana cara mereka agar mudah untuk melakukan proses pembukuan, transaksi kasih, dan sebagainya. Nah, hal-hal tersebut itu ada dari spesifikasi dari produk tersebut. Dalam hal ini, dalam value proposition canvas itu ada di fitur produk. Jadi fitur produknya apa aja sih? Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya Datapost itu fitur produknya itu adalah multi level login, kan ada spesifikasinya. Jadi ada fitur atau spek dari menu-menu ya, fitur-fitur dari Datapost itu ada multi level login. Jadi ada, mereka bisa, si business owner bisa bikin level admin, kasir, kepala gudang, dan keuangan. Ada dashboardnya yang menganalisa aktivitas toko. Nah, ini kan berarti berhubungan dengan manfaat dari mempermudah kontrol barang gitu ya, spare date, stok minimum, mempermudah transaksi kasir, mempermudah business owner memantau penjualan. Nah, manfaat ini bisa ada karena ada fitur yang namanya dashboard untuk menganalisa dan aktivitas dari toko. Ada manajemen data pelanggan, supplier, data penjualan, data pembelian. Ini semua fitur yang ada di produk kita. Dalam hal ini, contoh kasus pada video ini adalah Datapost. Ada manajemen barang. Nah, ini fitur akuntansi gitu ya. Buku besar, neraca saldo, laba rugi, jurnal umum. Ini yang fitur ini yang nantinya akan nanti memberikan satu tujuan agar nanti manfaat dari produk tersebut, contoh yang pembukuan business owner ini bisa tercapai. Kebayang ya maksudnya dari fitur ini. Jadi beda antara manfaat atau benefit dari produk dengan fitur dari produk. Jangan sampai salah, teman-teman. Nah, yang berikut ada kasir menggunakan desktop ataupun HP, integrasi langsung dengan toko online, laporan lengkap gitu ya. Ini laporan penjualan harian, mingguan, bulanan gitu. Laporan retur barang, pembelian barang, laporan keuangan. Nah, ini fitur-fiturnya, berarti ada spesifikasinya seperti itu. Ada grup juga Telegram khusus untuk member ketika berdiskusi, diakses dari desktop dan mobile. Ada kustomisasi toko, macam-macam. Nah, ini dari sisi produk ya. Jadi benefit, manfaat produk, dan kemudian fitur produk. Lagi dari value proposition canvas ya. Nah, seperti itu, biar nggak terlalu panjang kita unfold lagi. Oke. Itu dari sisi produk. Bagaimana value proposition canvas dari sisi customer? Nah, jadi tadi ketika di
bagian produk ini, berarti Anda meriset tentang benefit atau value atau manfaat ataupun fitur dari produk Anda. Maka di sisi customer, di value proposition canvas sisi customer ini, bagian customer, Anda akan cari tahu dari tiga hal ini, tiga hal yang ada pada customer atau pada calon pelanggan atau calon pembeli produk Anda. Ada keinginan mereka, ada kebutuhan mereka, dan ada ketakutan mereka. Jadi tiga hal ini kita harus riset terlebih dahulu. Nah, yang pertama dari sisi keinginan gitu ya, di data post itu studi kasusnya itu ada beberapa poin. Ya, ada berapa nih? 5 ya. Bisnis bertumbuh dan membesar, ini keinginan para calon customer yang nantinya akan menggunakan data post. Keinginan mereka adalah bisa pantau pendapatan pengeluaran toko, mempermudah pemantauan stok barang, macam-macam. Anda bisa mengeksplorasi dari sisi bagian produk Anda. Nah, kemudian dari sisi kebutuhan gitu ya. Dari sisi kebutuhan, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan? Jika tadi adalah keinginan dari customer, apa sih kebutuhan dari customer? Gitu ya. Nah, jadi berbeda ya teman-teman. Ya, perlu saya tekankan kepada teman-teman bahwa keinginan dan kebutuhan seseorang itu berbeda ya. Jadi keinginan itu bisa jadi bukan hal yang saat ini mungkin dibutuhkan oleh dia. Kebayang ya? Contoh misalnya, saat ini keinginan saya adalah saya muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Contoh, keinginan saya seperti itu. Ternyata kebutuhan saya adalah bukan seperti itu. Bisa jadi kebutuhan saat ini adalah bagaimana caranya saya bisa mendapatkan ilmu tentang bisnis sehingga saya bisa meningkatkan atau memperbesar bisnis saya. Bagaimana saya bisa mendapatkan ilmu tentang tentang agama saya, yaitu Islam gitu, sehingga saya nanti bisa bisa masuk surga ketika saya mengamalkan amalan-amalan yang sudah sesuai dengan hadis dan Al-Quran. Contoh seperti itu kebutuhan saya gitu. Nah, jadi pastikan teman-teman keinginan dan kebutuhan orang itu berbeda. Nah, di sisi kebutuhan gitu, di sini ada 5 item yang sudah saya susun gitu untuk produk data post, yaitu bisa dipantau dari mana saja kebutuhannya mereka. Ternyata ini laporan keuangan yang rapi, manajemen barang, manajemen keuangan, toko online terintegrasi. Ini sebenarnya kebutuhan para calon customer atau calon buyer dari produk data post yang nantinya akan saya promosikan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga ketakutan-ketakutan mereka. Jadi seperti apa sih sebenarnya ketakutan dari calon customer yang nantinya ingin menggunakan data post? Nah, di sini ada 5 item juga yang sudah saya siapkan gitu. Jadi maksud dari ketakutan ini adalah ketika mereka sudah beli data post, ya ketika mereka udah pengen banget nih ya, contohnya seperti ini, udah pengen banget nih beli produk Anda atau beli produk data post gitu ya. Tetapi ada hal-hal yang meragukan mereka. Contoh ini ketakutannya ya. Bingung gimana caranya gunakan data post gitu. Waduh, saya gaptek, bisa nggak ya saya pakai? Nah, ini ketakutan mereka. Menjadi keraguan mereka untuk menggunakan atau beli produk yang kita promosikan. Padahal mereka udah suka banget sama produk kita, tetapi ada keraguan-keraguan ini. Nah, bingung, belum punya laptop, belum punya domain, belum memiliki server sendiri, harga mahal dan sebagainya. Nah, kenapa ini penting teman-teman? Jadi ketika Anda nanti menyusun sebuah konten copywriting gitu ya, copywriting untuk bahasa promosi Anda bisa mengambil angle dari sudut-sudut ini gitu ya. Contoh misalnya karena Anda sudah tahu apa ketakutan-ketakutan yang nantinya akan timbul dari calon customer yang membaca copywriting Anda atau landing page produk Anda, maka di sana contoh misalnya, takut gimana sih, jangan sampai saya nggak bisa saya gaptek, saya nggak bisa menggunakan produk yang mau saya beli. Jadi Anda bisa menuliskan copywriting di sana bahwa Anda tidak perlu bingung menggunakan data post karena ada panduan-panduan yang sangat lengkap yang sudah kita sediakan dalam bentuk video, dan serta ada tim support yang nantinya akan membantu Anda. Nah, seperti itu, bla 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 dan sebagainya. Contohnya seperti itu ya. Jadi ketika Anda sudah paham apa saja ketakutan dari calon pembeli Anda sehingga mereka ragu untuk membeli, maka Anda bisa menjawabnya saat itu juga. Sehingga ketakutan-ketakutan yang sempat terpikir di benak mereka itu bisa langsung terjawab. Sehingga akan lebih meyakinkan lagi mereka untuk membeli produk kita. Seperti itu ya. Nah, itu dari sisi customer ya, dari value proposition canvas. Nah,
seperti itu. Oke, dan kemudian yang kedua dari sisi produk, masih dari sisi produk. Jadi kenapa di sini saya eh, sangat detail menyarankan teman-teman untuk mau meriset produk kita sedetail mungkin, sehingga yang akan kita tampilkan nanti dalam bahasa promosi, entah itu copywriting email Anda, status-status Facebook Anda, ataupun di copywriting di landing page Anda, maka Anda bisa dengan mudah untuk menyusunnya karena ada referensi berdasarkan value proposition canvas dan 4 pertanyaan utama dari produk yang nantinya akan Anda pasarkan. Nah, di bagian 4 pertanyaan produk ini ada seperti judulnya ya, ada 4 pertanyaan dari produk. Ya, jadi pertanyaan ini yang sering saya gunakan untuk meriset produk gitu ya. Jadi ini pertanyaan, kemudian kita jawab sendiri sesuai dengan produk yang akan kita buat atau yang akan kita promosikan. Jadi pertanyaan pertama adalah, jika nggak ada data POS, apa produk alternatifnya? Nah, jadi ini berbicara tentang berbicara tentang kompetitor. Apa saja sih sebenarnya produk-produk yang mungkin sejenis dengan data POS. Jadi ibaratnya seandainya data POS itu nggak ada, nggak pernah dibuat, kira-kira calon customer itu akan pilih produk apa? Nah, seperti itu. Nah, di sini saya sudah riset ya. Jadi ada e-seller, ada Mocha POS, ada Mayo, ada order online gitu ya. Nah, di sini juga sudah di ini ya, website-websitenya apa, produk apa namanya, paket-paketnya seperti apa, itu kita sudah riset ya. Jadi saya sudah riset Mocha POS apa aja produknya gitu, fitur tambahannya apa aja gitu. Nah, ini kita udah riset semua gitu. Jadi seandainya data POS itu nggak ada, maka orang-orang atau customer ini nanti akan menggunakan produk apa. Maka sudah merisetnya dengan ada beberapa poin gitu ya, ada beberapa produk gitu yang sekiranya ini hasil riset saya adalah yang bisa jadi akan menjadi kompetitor dari data POS itu sendiri. Jadi kita udah riset. Nah, setelah kita mendapatkan itu, kemudian pertanyaan kedua adalah kenapa calon customer atau calon buyer itu harus pilih data POS. Jadi kita udah dapat nih kompetitor-kompetitornya. Kemudian pertanyaan kedua adalah gimana caranya, kenapa, alasannya ketika ada 4, ini contoh 4 ya, jadi ada 4 kompetitor ini, calon customer itu memilih produk kita gitu, bukan dari 4 calon, dari 4 produk ini gitu ya. Nah, kita jawab juga tuh. Nah, contoh di sini, akses dan penggunaan tool sangat mudah dan simpel, video panduan lengkap dan mudah dipahami, harga terjangkau untuk kalangan online shop, free update selama berlangganan jika ada fitur terbaru dari data POS gitu. Harga terjangkau, aplikasi kasir untuk Android, sudah bisa punya toko online sendiri, tidak ada biaya bulanan gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi ini pertanyaan keduanya. Jadi jika pertama adalah tentang kompetitor, yang kedua why-nya, alasan utama kenapa calon customer itu mau pilih data POS atau produk Anda. Nah, pertanyaan ketiga, apa diferensiasi data POS dari produk lain? Nah, ini berbicara diferensiasi, perbedaan. Apa yang membedakan antara produk Anda dengan produk orang lain yang sejenis? Nah, contoh studi case dalam hal ini adalah apa yang membedakan data POS itu dengan produk-produk sejenis yang sudah saya riset di atas ya. Nah, di sini kita menemukan bahwa produk eksklusif, bukan PLR atau white label gitu. Jadi memang yang kedua, software develop oleh tim internal, bukan freelance, sehingga nanti ketika ada update, ada error dan sebagainya, itu bisa langsung diperbaiki. Nah, ini juga ada diferensiasi unik lagi, pembeda, bahwa terdapat live Zoom setiap bulan dan grup diskusi untuk konsultasi gitu. Ada tim support online setiap hari dan fast respon, bebas biaya bulanan, bisa custom domain ataupun subdomain data POS gitu ya. Jadi ada ada diferensiasinya gitu ya. Nah, pertanyaan keempat adalah ketika Anda punya diferensiasi atau pembeda antara Anda dengan produk Anda dengan produk kompetitor atau produk orang lain yang sejenis, maka pastikan diferensiasi tersebut itu bisa bermanfaat untuk calon customer. Jangan sampai beda tapi perbedaan tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh calon customer. Contoh nih, misalnya
Anda punya produk gitu ya, uh, dalam bahasa Jawa gitu ya. Kalau yang lain nggak ada bahasa Jawa, semuanya bahasa Indonesia, bahasa baku Indonesia. Anda punya produk Anda ada bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa kan oke, mungkin sebagian kecil dari sebagian orang bisa memaksimalkan itu. Tetapi ada orang-orang yang nggak paham bahasa Jawa ya, yang nggak bisa memanfaatkan fitur tersebut. Nah, seperti itu. Jadi pastikan ketika Anda membuat sebuah diferensiasi, maka pastikan diferensiasi tersebut itu bisa bermanfaat untuk calon customer Anda. Nah, di sini ada 4 poin yang sudah jawaban yang sudah saya buat untuk data post ya. Jadi update gratis tanpa biaya tambahan. Ini bisa bermanfaat. Mereka dapat bisa menghemat biaya. Setiap bulan member akan mendapatkan materi tentang digital marketing gitu ya. Live chat support tersedia di halaman akses setiap hari dari pukul 9 sampai jam 22 gitu ya. Toko online member juga tersedia di Play Store. Nah, seperti itu. Jadi ini yang bermanfaat untuk mereka gitu. Seperti itu ya. Nah, jadi itu 4 pertanyaan produk yang yang bisa Anda jawab sendiri gitu ya, sesuai dengan produk Anda ya yang akan Anda promosikan nanti, entah itu produk yang Anda buat sendiri atau produk yang Anda beli dengan lisensi white label, PLR, MRR dan agensi dan sebagainya. Intinya adalah produk-produk yang Anda punya hak untuk bisa menjualnya kembali. Oke, yang berikut, nah itu adalah poin pertama dari sebelum kita ingin mempromosikan produk. Nah, sekarang poin keduanya adalah market. Jadi orang-orang yang nantinya akan membeli produk Anda, orang-orang yang nantinya akan menggunakan produk Anda, seperti apakah mereka? Jadi bagaimana cara meriset orang-orang yang nantinya akan menggunakan produk kita? Karena jelas setiap produk itu ada jodohnya masing-masing. Jadi Anda jangan berharap bahwa 260 juta jiwa penduduk Indonesia saat ini ya kurang lebih itu akan menggunakan produk Anda semuanya gitu ya. Karena pasti dari sini tidak semua produk itu tidak semua orang itu mau menggunakan produk kita. Sehingga yang harus kita lakukan adalah menawarkan atau mempromosikan produk kita ke orang-orang yang memang nanti akan menggunakan produk kita. Dalam hal ini adalah orang-orang yang nanti butuh produk kita. Kebayang ya? Nah, dari sisi market, risetnya adalah ada beberapa poinnya. Nah, ada 4 poin nih. Jadi ada demografinya, ada psikografinya, ada behaviornya, ada problemnya gitu ya. Demografi ini berarti dari sisi lokasinya, umurnya, pekerjaannya, jenis kelaminnya apa, gajinya berapa. Ini udah ada masuk di sisi demografi gitu ya. Psikografi itu ya tentang pemikiran mereka. Kemudian ada behavior, kebiasaan mereka seperti apa, masalah mereka seperti apa nanti, yang nantinya problem tersebut itu bisa diselesaikan dengan produk kita. Artinya ketika mereka menggunakan produk kita, maka problem tersebut itu bisa terselesaikan. Oke, kita akan bahas pertama dari demografi terlebih dahulu. Nah, ini nih contohnya nih. Ada beberapa item. Yang pertama jenis kelamin. Oke, berarti nanti yang akan menggunakan produk kita atau produk Anda itu jenis kelaminnya apa? Nah, di sini ya dua-duanya. Kalau misalnya di data post ya laki-laki dan perempuan itu bisa menggunakan produk saya. Nah, beda misalnya ketika Anda punya produk hijab, maka otomatis yang nantinya akan menggunakan produk Anda ya perempuan, nggak bisa laki-laki gitu ya. Atau misalnya Anda punya produk digital e-book atau video resep-resep masakan gitu ya. Otomatis ya mayoritas ya perempuan seperti itu. Usianya, nah di sini usianya 20, saya di riset saya 23 sampai 45 tahun. Nah, ini Anda bebas sebenarnya menentukan kira-kira orang yang nanti akan menggunakan produk kita rentan usianya seperti apa. Statusnya gitu ya. Menikah, belum menikah dan jomblo seperti itu. Lokasinya di mana sih gitu ya? Seluruh Indonesia dong kalau misalnya produk digital gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ternyata produk Anda itu hanya dikhususkan untuk Jakarta aja, ya udah berarti lokasi atau demografi dari market Anda ya Jakarta aja gitu. Seperti itu. Jadi sekali lagi sesuaikan dengan produk Anda yang sudah Anda riset sebelumnya dari 2 poin dari value proposition canvas dan 4 pertanyaan produk ya. Nah, pekerjaan atau profesinya apa? Nah, di sini sudah ada saya riset pelaku online shop itu data post ya. Business owner itu apa aja, pemilik toko retail,
pemilik kafe, rumah makan, pemilik salon, apotik, pemilik bengkel, dan yang ketiga adalah UMKM. Nah, ini berdasarkan produk yang sudah saya buat gitu ya. Jadi Anda juga bisa meriset sesuaikan dengan produk yang nantinya ingin Anda promosikan. Nah, yang berikutnya adalah psikografi. Ya, psikografi ini terbagi atas dua, teman-teman. Jadi pendidikan ini apa namanya, struktur berpikir orang dan sebagainya dari sisi pendidikan gitu ya. Karena kita tahu ketika level pendidikan itu berbeda, maka otomatis cara pikir juga berbeda. Maaf ya, jadi bukan mendiskreditkan, tapi apa namanya, fakta yang ada seperti itu, dan kita berbicara tentang data. Karena kita akan menjual produk, ya udah berarti nanti si pendidikan seperti itu ya. Nah, di saya semua kalangan, jadi siapapun bisa menggunakan data POS. Nah, maaf ya. Nah, yang berikut adalah interest. Di interest ini itu ada beberapa poin gitu ya. Jadi interest ini berarti ketertarikan mereka. Mereka suka sama apa? Jadi di sini berdasarkan riset saya, maka calon-calon pembeli data POS yang akan menggunakan data POS itu orang-orang yang aktif di sosial media, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Apa ya? Karena rata-rata misalnya online shop gitu ya. Jadi pemilik business owner dan sebagainya. Mereka juga aktif di marketplace, UMKM, dan toko retail. Nah, jadi yang tertarik dengan ketertarikan itu bisa apa namanya, di riset seperti ini. Nah, ini fungsinya juga untuk apa? Jadi teman-teman, lagi-lagi ketika Anda membuat konten copywriting landing page, maka Anda bisa sesuaikan seperti itu. Jadi Anda bisa membuat beberapa landing page berdasarkan angle dari market ini. Contoh, misalnya Anda ingin membuat sebuah landing page yang angle-nya adalah orang-orang yang aktif di sosial media. Jadi poin-poin yang Anda cantumkan dalam copywriting di landing page tersebut berkaitan dengan sosial media. Yang berikutnya, kalau misalnya marketplace, ya berkaitan dengan marketplace dan seterusnya. Seperti itu ya, kebayang ya. Nah, berikutnya, yang poin ketiga adalah behavior, tingkah laku atau kebiasaan. Nah, ada beberapa poin sih sebenarnya, jadi ada 2 poin gitu. Jadi saya membaginya menjadi 2 poin ya, kalau behavior tingkah laku dari market yang saya riset untuk produk data post ini. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang promosi organik ya. Artinya promosi yang tanpa harus bayar gitu ya. Iklannya gratisan gitu ya. Sama yang kedua adalah promosi berbayar, advertiser kayak Facebook Ads, Instagram Ads gitu, Google Ads dan sebagainya. Nah, behavior ini untuk promosi organik, kira-kira mereka sering promosi di mana? Ya biasa mereka aktif di Facebook personal, di Facebook group gitu, di Instagram juga mereka aktif gitu, official account atau personal account, atau di WhatsApp gitu. Biasanya mereka sering promosi di sana nih, sering promosi di beberapa poin ini. Nah, ini kan gratis nih. Nah, ada yang promosi berbayar, itu dengan apa? Dari yang Facebook Ads, Google Ads, paid promote di IG dan sebagainya. Nah, ini adalah target market saya nanti gitu ya. Jadi ketika orang-orang yang nantinya yang akan menggunakan data post itu adalah orang-orang yang punya kebiasaan untuk promosi organik di Facebook group, di Instagram ataupun di WhatsApp. Dan juga orang-orang yang pakai iklan berbayar seperti Facebook Ads, Google Ads, dan paid promote IG gitu ya. Nyawa endorse dan sebagainya. Nyawa selebgram, macam-macam gitu. Nah, poin keempat adalah problem, masalah market, masalah calon penggunanya produk kita gitu ya. Di sini ada 5 bagian ya, 5 poin yang saya cantumkan di sini. Nah, ini berdasarkan lagi-lagi sesuai dengan produk kita. Nah, karena di sini studi case-nya adalah produk data post saya, maka di sini problem mereka adalah manajemen pembukuan toko masih manual gitu ya. Barang tidak tersusun rapi, stok barang masih harus langsung ke gudang, kasir masih harus standby di depan komputer gitu ya, macam-macam gitu ya. Intinya adalah masalah-masalah yang nantinya masalah tersebut itu bisa diselesaikan dengan adanya produk kita, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi, pastikan produk kita itu menyelesaikan masalah, bukan hanya menambah masalah. Seperti itu. Jadi itu adalah 4 poin yang harus kita perhatikan, yang harus kita riset sebelum kita mempromosikan produk kita ya. Nah, di poin ketiga itu adalah kanal promosi. Jadi kita harus tahu kanal promosi apa saja, kita harus rencanakan kanal promosi apa saja yang harus kita gunakan untuk mempromosikan produk kita, untuk mempromosikan, menawarkan produk kita. Jadi ingat teman-teman, setiap kanal promosi itu ada penghuninya masing-masing. Jadi kita harus pahami semua hal yang sesuai dengan kanal promosi kita gitu, seperti itu.
dan juga tentunya dengan ya aset kita gitu. Kita punya database di mana, ya udah itu nanti kita rencanakan untuk kita jadikan sebagai kanal promosi. Nah di sini saya membaginya gitu ya, ada media promosi, konten edukasi, dan angle penawaran gitu ya. Nah kita akan fokus di media promosi ya. Jadi konten edukasi dan angle penawaran ini bisa kita kita explore sesuai dengan ya konten edukasi ini, dan angle penawaran kita bisa explore sesuai dengan hasil riset dari sisi produk. Contoh misalnya angle penawarannya kita mau ambil dari sisi produk-produk ini gitu, dari sisi manfaat produk, ya udah berarti dari manfaat kita membahas bikin konten itu dari sisi manfaat produk, atau angle-nya misalnya dari fitur produk gitu, atau angle-nya dari customer gitu ya, dari sisi keinginan mereka, kebutuhan dan ketakutan gitu ya, atau dari 4 pertanyaan produk, atau dari sisi market. Seperti itu ya angle kontennya untuk angle penawaran dan konten edukasi. Nah di media promosi untuk studi case data post ini saya punya beberapa kanal media promosi yang kita gunakan gitu ya. Yang pertama ada Facebook ya. Nah di Facebook ini saya menggunakan status personal di Facebook akun pribadi saya, di Facebook grup, kanal grup yang memang saya bangun gitu ya, kemudian halaman, fanpage, dan kemudian dengan menggunakan iklan Facebook Ads gitu. Seperti itu. Jadi ini kanal promosi, media promosi yang akan saya gunakan untuk promosi produk yang nantinya akan saya jual. Nah di Instagram ada bio Instagram, Instagram Ads gitu, dan akun official dari produk ini sendiri yaitu data_post gitu ya. Nah berikut ada WhatsApp. Di WhatsApp juga saya akan promosi gitu ya, WhatsApp story gitu ya, list database, dan grup WhatsApp UMKM di Gorontalo misalnya, seperti itu. Nah di list database juga harus kita maksimalkan gitu ya. Kita punya list database di WhatsApp, ya udah itu yang berarti perencanaan untuk media promosinya. Email juga saya menggunakan gitu. Di sini ada email Klik Digital, Akamat Vertisa, live chat, dan email yang lain ya, seperti itu. Kemudian ada Telegram. Nah di channel Telegram itu, di channel Telegram siapa aja, di grup mana gitu dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman untuk media promosi ini juga harus kita rencanakan gitu teman, biar kita terstruktur. Jadi tujuan dari ketika kita merencanakan di media promosi apa saja, di kanal-kanal mana saja yang akan kita bukakan promosi, maka ketika kita membuat sebuah desain promosi, gambar misalnya, desain gambar promosi, maka kita akan sesuaikan dengan kanal masing-masing. Contoh nih misalnya di status personal gitu, berarti misalnya desainnya ada foto kita atau macam-macam gitu. Facebook group misalnya, berarti sesuai dengan grup itu. Facebook fanpage, Instagram ads gitu. Misalnya di Facebook Ads, misalnya di Instagram berarti nanti kalau video ya berarti nggak boleh lebih dari 1 menit. Kalau enggak dia nggak masuk di feed tapi masuk di video atau IGTV gitu ya. Kalau misalnya di IG Story gitu ya, berarti nanti videonya hanya 15 detik gitu ya. Atau kalau gambar berarti ukurannya square ya, biar bisa sesuai sama Instagram, seperti itu. Jadi kita bisa sesuaikan. Begitupun WhatsApp Story dan grup-grup yang lain, email dan Telegram, seperti itu. Itu kita bisa, itu manfaat dari ketika kita merencanakan kanal-kanal mana saja yang akan kita gunakan untuk melakukan promosi. Nah, yang terakhir adalah GV partner. Nah, di sini sebenarnya bisa Anda gunakan, bisa juga enggak. Contohnya seperti apa? Jadi ketika misalnya Anda ingin internal launching gitu, artinya Anda ingin memanfaatkan, memaksimalkan semua resource database Anda dulu sebelum mengajak orang untuk berpartner, untuk membantu Anda untuk menjual produk Anda gitu ya, maka Anda menjual dulu sendiri gitu ya. Artinya memaksimalkan semua potensi atau resource dari database yang Anda miliki gitu ya. Kalau misalnya Anda saat ini belum punya banyak database, ya udah berarti Anda kerjasama dengan para affiliate. Nah di sini saya juga buat teman-teman detail. Jadi ada list e-commerce yang nantinya ingin saya tawarkan untuk menjadi GV partner, artinya membantu saya untuk menjual produk saya gitu ya. Ada list para e-commerce yang memang aktif di affiliate gitu ya. Kemudian affiliate dari Klik Digital itu sendiri, seperti itu. Jadi teman-teman, poin penting dari apa yang akan kita promosikan itu adalah proses yang kita lakukan sebelum proses promosi. Kebayang ya? Jadi produk digital yang nantinya itu bisa laris di pasaran, bisa beberapa puluhan bahkan ratusan sales atau bahkan mungkin ribuan sales, itu tergantung dari before-nya.
sebelum kita launching produk tersebut gitu ya. Nah, apa saja yang dilakukan yang seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Ada 4 tahapan ini gitu ya. Sisi produk, kemudian juga sisi market, ya, sisi market, kanal promosi, dan juga GV partner. Nah, ketika semua hal ini Anda tidak abaikan atau Anda persiapkan dengan benar, detail, matang dan sebagainya, maka ketika proses launching terjadi, Anda hanya tinggal melakukan analisa dan mengevaluasi gitu ya. Jadi strategi-strategi yang nantinya akan Anda terapkan itu sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan terlebih dahulu. Namun ketika misalnya di tengah jalan di proses promosi yang Anda buat gitu ya, proses launching yang sudah Anda jalankan, kemudian ada yang tidak sesuai dengan rencana Anda sebelumnya, maka Anda bisa segera merubah strategi tersebut, tetapi tetap berdasarkan dari hal-hal ini. Jadi contoh misalnya, kayaknya angle landing page dari sisi produk kayaknya kurang menarik dan kurang convert nih. Ya udah, kita coba nanti angle-nya dari sisi market, dari sisi mereka, dari sisi demografi mereka, itu dari sisi psikografi mereka, atau dari sisi behavior mereka gitu ya. Kita coba angle-nya seperti itu dan sebagainya. Jadi teman-teman, proses untuk menjual sebuah produk itu tidak ketika ujub-ujub kita bikin kita bikin covernya, kita bikin mock-up-nya, lalu kemudian kita langsung hajar bleh brutal gitu kita iklankan. Nah, tidak seperti itu. Jadi kita harus riset terlebih dahulu sehingga konten-konten promosi yang kita buat di sosial media atau di kanal promosi yang kita miliki itu benar-benar sesuai dengan market kita, sehingga orang-orang yang benar-benar sesuai yang nantinya memang akan menggunakan produk kita itu akan tertrigger untuk memiliki produk tersebut. Oke, mungkin itu saja video yang saya buat untuk Anda semua. Insya Allah ini bisa bermanfaat untuk Anda. Pesan saya adalah silahkan Anda coba praktekkan, Anda ATM, analisa, tiru, dan modifikasi studi case yang sudah saya jalankan, yang sudah saya buat, yang sudah saya informasikan kepada Anda di 30 menit yang sebelumnya. Dan semoga produk yang Anda buat, yang Anda ingin promosikan dengan menggunakan tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan, itu bisa laku keras, bisa banjir orderan, dan bisa banjir sales. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, saya Ihsan Febrianto, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.